Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita registrasi atau masuk ke dalam web Curipot untuk pertama kali dan kita akan melihat fitur-fitur yang ada di Curipot. Sebentar Bapak dan Ibu, saya akan berbagi layar. Baik Bapak dan Ibu, pertama kita menuju ke browser kita, kemudian sebaiknya kita sudah mengaktifkan browser kita dengan akun yang akan kita gunakan di Curipot. Yang di sini, dalam hal ini saya menggunakan salah satu akun saya, ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini adalah akun Google saya yang eGuru, ya. Supaya nanti kita masuk ke Curipotnya dengan mudah. Silakan Bapak dan Ibu setting di sini supaya masuk ke dalam akun Google Bapak dan Ibu. Kalau belum, Bapak dan Ibu silahkan klik saja yang di bagian di sini, diklik, kemudian Bapak dan Ibu tinggal tambahkan akun ya. Caranya bagaimana? Klik yang bagian bawah tambahkan. Lalu nanti diminta memasukkan email, silahkan masukkan email, kemudian diminta masukkan password, silahkan masukkan password. Kalau saya di sini sudah login ke Google saya. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini adalah tampilan browser di Google Chrome. Saya tinggal ketikkan saja di sini Curipod ya. Curipod. Curipod. Kita tinggal enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tinggal klik saja yang Curipod yang di sini ya, Curipod ini diklik. Kita tunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari QReport ya. Di sini ini ada tulisan QReport ini seperti tombol home Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu boleh nanti explore lebih lanjut, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke QReport kita dengan akun kita. Caranya Bapak dan Ibu di sini ada dua sebenarnya ya, login dan sign up. Tetapi saya lebih memilih langsung ke login saja. Saya klik yang login. Kita tunggu beberapa saat. Sedang proses Bapak dan Ibu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu, tinggal pilih yang continue with Google. Yang ini Bapak dan Ibu ya. Saya klik yang continue with Google. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini untuk memilih akun yang mana ya. Dalam hal ini saya pilih yang ini, yang contoh guru, yang email saya e-guru. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ternyata misalnya emailnya ini bukan yang dimaksud, Bapak dan Ibu boleh klik yang gunakan akun lain. Ya, nanti ikuti saja perintah yang diberikan. Tapi saya akan masuk menggunakan akun saya yang ini ya, yang e-guru. Saya klik saja, kita tunggu beberapa saat hingga terbuka Bapak dan Ibu. Ya, muncul. Oh, ini sepertinya Anda belum punya akun nih, ya. Sign up dulu, boleh, ya. Bapak dan Ibu tinggal klik dulu sign up, ya. Kemudian Bapak dan Ibu eh, pilih nih, Bapak dan Ibu sebagai apa di sekolah. Saya pilih sebagai teacher, sebagai guru. Oke. Kemudian saya klik next. Kemudian pelajaran apa Bapak dan Ibu? Apakah bahasa Inggris, matematika, sains, ya? Atau kalau misalnya pelajaran Bapak dan Ibu nggak ada, Bapak dan Ibu boleh pilih yang others ya, yang ini. Tapi karena saya guru matematika, saya pilih yang math ya. Jadi kalau misalnya pelajarannya tidak ada, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu pilih saja yang others. Di sini saya pilih yang math, kemudian saya klik yang next. Nah, kelas berapa Bapak dan Ibu ngajar? Ya, misalnya saya ngajar kelas 789 SMP. Lalu saya klik yang next. Kemudian, eh, ini kan bahasa Inggris Bapak dan Ibu ya.
Bapak dan Ibu menggunakan QReport ini buat apa sih ya? Buat meningkatkan ketertarikan dalam belajar di classroom atau mau membuat slide secara cepat menggunakan AI. Terserah Bapak dan Ibu sama aja ini ya. Saya misalnya pilih yang ini misalnya ya. Nah, kemudian saya klik yang others. Oh, sorry. Saya klik yang ini tadi ya. Saya klik yang ini, saya klik next maksudnya ya. Saya klik yang next. Kemudian nama sekolahnya apa? Ya, silakan di misalnya saya SMP Bahagia misalnya. Kemudian saya klik done. Oke, kita tunggu Bapak dan Ibu beberapa saat. Masih proses Bapak dan Ibu ya. Kita biarkan dulu. Oke, sudah. Kalau misalnya sudah muncul di sini, kita coba klik yang continue with Google lagi ya. Kita klik yang continue with Google. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Oke, oke. Bapak dan Ibu sudah masuk ya ke dalam Curipot yang dimana akunnya di sini sudah menjadi akun Bapak dan Ibu ya. Ini kita bisa lihat dari yang di sini. Nah, ini ada tulisan E ya. Kalau saya klik di sini, nah sudah masuk eh, emailnya email saya tadi eguru@gmail.com. SMP-nya saya pilih SMP Bahagia misalnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa setting dan sebagainya ya. Sudah, kalau sudah Bapak dan Ibu di sini muncul tampilan ya. Yang pertama di sini ada tulisan Q report sama seperti tombol home ya. Kalau kita klik yang ini nanti kembali lagi atau tombol home-nya juga ada. Kemudian ada discover. Discover ini artinya mencari yang sudah dibuat oleh orang lain gitu ya. Kemudian baru kita bisa juga meng-create lessons atau membuat yang baru. Kemudian Bapak dan Ibu di sini muncul tampilan Bapak dan Ibu mau membuat apa ya? Mau membuat lessons pembelajaran menggunakan slide-slide ya atau membuatkan aktivitas interaktif ya dengan siswa. Kemudian di sini ternyata muncul ada undangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di sini di Curipot itu ada conference ya, virtual conference dari tanggal 23 sampai 27 Oktober. Kalau Bapak dan Ibu ingin ikut conference atau virtual conference ini, silahkan diklik yang register now. Kalau tidak ya tinggal diklik. Silang saja gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu ini kan bahasanya bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu. Nah, sayangnya di Curipot ini belum ada pilihan mengganti bahasa dengan bahasa Indonesia ya. Misalnya kita coba lihat di sini ya Bapak dan Ibu. Kita klik yang setting misalnya. Oh, ini oke. Ya. Lihat ini tidak ada Bapak dan Ibu ya. Tidak ada pengaturan bahasanya. Bahasanya ini tuh ya. Cuma dua Bapak dan Ibu, bahasa Inggris dan bahasa Norwegia ya, setting bahasanya. Nah, ini berarti kita kembali lagi ke sini, misalnya kita klik saja, atau kita klik saja home Bapak dan Ibu ya. Nah, bahasanya memang bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Sayang sekali di Curipot ini bahasanya hanya ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Norwegia, sehingga kalau kita menginginkan ini ditranslate ke bahasa Indonesia, maka kita gunakan translate yang dari Google. Caranya ada dua, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah sematkan fitur translate di atas sini, yang ini tinggal diklik saja, pilih yang Indonesia. Begitu Bapak Ibu ya. Atau Bapak dan Ibu boleh klik kanan, ya. Pada daerah sini diklik kanan, kemudian pilih nanti terjemahkan ke Indonesia. Nanti ada pilihan di situ Bapak dan Ibu, ya.
terjemahkan ke Indonesia. Saya ulangi, mau translate, boleh klik yang atas ini, ya. Kalau sudah tersemat ya di Chrome Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu pilih yang Indonesia, atau klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Nah, ini hasil translate-nya. Saya ingin melibatkan siswa dengan apa, kegiatan apa, ya, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, kemudian pertanyaan diskusi, atau perintah menggambar, atau memberikan polling, atau tiket keluar dengan umpan balik AI. Atau Bapak dan Ibu ingin membuat slide, ya, buat slide baru, atau edit slide yang sudah pernah Bapak dan Ibu buat, ya. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Kalau yang di atas tadi, ini adalah eh, tombol curi pot, ini tombol home, ini tombol menemukan, artinya kita mencari presentasi yang sudah pernah dibuat, kemudian kita buat pelajaran. Saya contohkan Bapak dan Ibu ya, ini curi pot, itu sama seperti, ya ini curi pot, ya sama seperti tombol home, kemudian ini ada tombol home, tombol yang menemukan ini saya klik yang menemukan atau discover tadi, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah muncul apa ya, lesson-lesson yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman guru. Hanya saja memang karena QReport ini baru, terutama di Indonesia, maka lesson-lessonnya ini belum terlalu banyak Bapak dan Ibu yang terkait dengan kita yang di Indonesia. Tapi tidak usah khawatir, kita bisa buat sendiri Bapak dan Ibu dengan lebih kreatif ya. Di sini ada beberapa aktivitas ya, pembelajaran sosial emosional. Kalau saya klik di sini, oke, di sini ada berbagai macam yang bisa mungkin Bapak dan Ibu manfaatkan nanti, ya. Kemudian matematika misalnya, ya. Saya klik yang matematika. Nah, ini banyak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh eh, menggunakan ya. Kalau matematika kan bahasanya universal Bapak dan Ibu ya. Bisa digunakan oleh semua negara walaupun bahasanya berbeda, tetapi cara pengerjaannya sama kalau matematika Bapak dan Ibu. Dan lebih mudah dipahami. Jadi boleh gunakan. Dan yang lain-lain Bapak dan Ibu ya. Di sini banyak pilihan, nanti boleh dieksplor lebih lanjut. Kemudian kalau kita mau kembali ke tampilan awal, berarti kita klik yang rumah atau home tadi. Oke, sudah. Kemudian Bapak dan Ibu boleh juga nanti klik yang ini, yang buat pelajaran, ya. Atau sebenarnya Bapak dan Ibu boleh langsung klik pilih yang dari sini, ya. Nanti dieksplor saja Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya klik yang buat pelajaran. Oke, kita tunggu. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah tombol undo redo seperti biasa. Ya, ini tombol yang menunjukkan penyimpanan secara otomatis. Kemudian ini adalah judul presentasinya. Kemudian ini adalah hasil, ya hasil dari presentasi yang sudah dibagikan. Ini kalau kita mau share presentasi. Ini kalau kita mau present atau menampilkan presentasinya. Kalau saya klik di sini, ya, ini kita bisa menampilkan presentasinya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ingin membuat dengan AI atau secara otomatis atau buat secara manual. Kalau hasilkan dengan AI, di sini juga masih banyak pilihan Bapak dan Ibu. Ya, banyak pilihan. Oke, kemudian kalau ingin buat secara manual, berarti klik yang ini, buat sendiri. Nah, ketika buat sendiri, ini Bapak dan Ibu akan membuat secara manual. Artinya Bapak dan Ibu menyusun sendiri apakah mau pakai pertanyaan terbuka, atau pakai polling, atau mau minta siswa menggambar, mau membuat word cloud ya, kumpulan kata gitu ya, kemudian umpan balik secara otomatis menggunakan AI. Kemudian bentuk slide-nya, Bapak dan Ibu boleh pilih juga di sini, ya. Apakah berupa judul, judul dan teks, ada gambar dan teks, ya, atau berupa gambar saja, atau berupa media di layar yang penuh, misalnya YouTube atau misalnya Canva,
Bapak dan Ibu kalau punya Canva bisa dimasukkan ke Curipot. Ya, nah. Kemudian Bapak dan Ibu di sebelah kiri ini ya, ini ada tombol pelajaran. Pelajaran ini kalau kita klik akan muncul sebentar Bapak dan Ibu. Nah, tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu mau cari tentang apa? Ya. Kebetulan di sini contohnya kalau kita mau cari tanaman ternyata sudah muncul, sudah pernah dibuat itu tentang fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan ya. Kemudian cari misalnya apa ya? Bilangan bulat misalnya saya cari bilangan bulat ada ya. Bilangan bulat. Tunggu beberapa saat. Nah, ini ada formatif bilangan bulat ya. Sudah pernah ada yang buat. Nah, ini bisa langsung digunakan eh, secara langsung Bapak dan Ibu ya. Oh, misalnya ini ada 17 slide mau dipakai atau tidak dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, prinsipnya sebenarnya Curipot ini mirip seperti Canva Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan Canva biasanya ya. Nah, Curipot ini mirip seperti Canva. Lalu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah Curipot ini bisa menambahkan pertanyaan interaktif sehingga presentasi kita itu bisa menjadi lebih interaktif karena ada pertanyaannya, begitu ya. Hanya saja kekurangannya Curipot ini belum lengkap Canva template-nya, tapi lumayan Bapak dan Ibu bisa kita gunakan gitu ya. Di mana Curipot ini berusaha memenuhi kekurangan dari eh, Canva yang belum ada atau belum bisa menyimakkan pertanyaan interaktif. Di Curipot bisa. Lalu ini mirip dong seperti di kelas poin misalnya gitu ya. Nah, di kelas poin bedanya Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu pakai kelas poin, Bapak dan Ibu harus install ya. Install kelas poin di laptop Bapak dan Ibu. Tapi kalau Curipot ini Bapak dan Ibu tidak perlu install karena ini sistemnya web. Saya lanjut Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ini upload. Saya klik yang unggahan, Bapak dan Ibu bisa upload presentasi yang sebelumnya Bapak dan Ibu miliki. Jenis file yang mendukung adalah PowerPoint dan PDF ya. Kalau Bapak dan Ibu punya PowerPoint, punya PDF, itu bisa masukkan ke dalam sini buat presentasi baru ya. Kemudian kalau sunting aktivitas ini untuk merubah atau mengedit aktivitas yang interaktif yang ada. Tapi karena ini masih kosong, ini kita tidak bisa lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan teks ya. Teks ya, apakah judul, subjudul, kemudian poin ya dalam poin atau dengan urutan angka. Kemudian ini media, Bapak dan Ibu bisa upload media berupa gambar, video dan sebagainya ya. Kemudian di sini juga ada elemen Bapak dan Ibu di QReport ya. Silahkan nanti diekspor dulu. Kemudian background, kita bisa merubah background. Kemudian kita juga bisa translate Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti slide-nya munculnya misalnya bukan bahasa Indonesia, kita bisa translate ke dalam bahasa Indonesia. Intinya ini mirip seperti Canva, tetapi bisa menyisipkan pertanyaan interaktif Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kembali dulu ke home Bapak dan Ibu. Iya, ini di sini sudah tadinya kosong, sudah muncul tadi yang barusan saya buka. Tapi memang ini kalau saya buka slide-nya masih kosong karena memang tadi saya belum menambahkan slide. Lalu bagaimana menambahkan slide-nya? Pada video berikutnya akan saya contohkan nanti bagaimana kita membuat slide, baik itu secara manual ataupun secara otomatis menggunakan AI. Dan Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu boleh explore dulu ya di video ini, maksudnya Bapak dan Ibu fokus bagaimana bisa masuk ke QReport-nya tadi dengan cara lewat login, walaupun belum punya akun, lewat login nggak apa-apa, nanti diarahkan ke sign up, atau mau langsung lewat sign up juga boleh Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu siapkan Gmail Bapak dan Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan. Saran saya, seperti tadi, aktifkan dulu Gmail Bapak dan Ibu di browsernya supaya lebih mudah. Begitu Bapak dan Ibu.
Kemudian di Curipot juga ada fitur berbayarnya Bapak dan Ibu ya. Di bagian sini ya Bapak dan Ibu. Kalau kita klik yang ini, nah ini adalah pilihan produk bisa gratis, bisa premium, bisa menggunakan akses sekolah atau school and district. Nah, yang gratis ini Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan semua fitur, pesertanya tidak terbatas. Nah, ini menyenangkan Bapak dan Ibu. Kalau pakai aplikasi yang lain itu kadang-kadang dibatasi, pesertanya cuma 20 misalnya. Padahal murid kita lebih dari 20, kalau ini boleh ya. Kemudian hanya saja untuk kalau translate itu kita hanya boleh pakai 20 kredit per bulan ya. Kemudian batas karakter umpan balik untuk AI-nya itu hanya 1000 karakter. Dan kemudian kalau yang lain-lain ini nanti bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri ya. Contohnya yang ini kalau yang berbayar tuh sekitar 7,5 dolar per bulan ya. Tapi kalau kita rasa cukup dengan gratis ya pakai yang gratis saja Bapak dan Ibu ya. Oke, ini saya close. Kita kembali ke tampilan awal ya. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Ya, tuh. Ya, ini adalah tampilan awalnya tadi setelah kita login ke Curipot. Demikian Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu login atau awalnya sign up dulu ke dalam Curipot sehingga akun yang di sini sudah berubah menjadi akun Bapak dan Ibu, lalu dieksplor fitur-fitur yang ada di Curipot terkait bagaimana pemanfaatannya. Kita berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih.